Ih, mana sih? Nomor berapa sih Doraemonnya? Nggak ada. Doraemon. Loh, Kak Sarah. Iya kak, Sekarang hari apa sih? sekarang oh iya hari Minggu kak. Hari Minggu ya ampun. Berarti kalau hari Minggu Kita waktunya ibadah. Kak. ibadah sekolah minggu ya Iya. kak. Yaudah yuk Kak, siap-siap dulu Siap-siap yuk Kak. dulu yuk. Terus aku simpen dulu remote-nya. Duh, hampir lupa ya Kak. Sudah rapi belum kak? Tapi Kak, udah mandi, sudah. Berarti kita saatnya menyapa adik-adik Adik-adik yang di di rumah. rumah. Kita sapa yuk kak. Yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Udah semangat belum nih Kayaknya kak? kurang deh Kak. Kurang, sekali lagi. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, sudah siap untuk memulai ibadah kita? Siap dong Kak. Siap. Kalau udah siap berarti kita harus yang pertama kak. Siapkan hati dan Alkitab. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. oke. Yang ketiga Kak Lena. Duduk dengan baik, duduk dengan manis ya. Jangan sambil tiduran ya Kak. Oke siap. Selanjutnya Biar- Kak. Berarti nggak boleh lari-lari dong kak. Iya, nggak apalagi boleh. main. Nah, itu. Sambil main HP nggak boleh kak. Simpan dulu handphonenya. Yang kelima, Memuji Tuhan dengan semangat dan bersuka cita. Yang keenam yang paling penting nih, saat dengarkan firman Tuhan harus Siapkan telinga dan hatinya. Oke, kalau sudah siap, adik-adik bisa duduk rapi. Kita akan memulai ibadah kita. Dimulai dengan saat teduh. Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat, atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan akhir. Biarlah adik-adik kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, berarti kita sekarang saatnya untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit. Lagu pertama kah adalah Sukacita. Musik Bang Kenan. Ini bukannya nama sukacita. Mana senyumnya? Sukacita di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku.
adik-adik yang di rumah kurang semangat nih Kak. Semangatnya. Coba kita sekali lagi yuk Kak. Sekali lagi memuji Tuhan. Ya, dengan lagu kita Allah itu baik. Allah itu baik, karena Allah sudah baik sama kita. Makanya adik-adik memuji Tuhannya harus dengan baik juga ya Kak. Penuh sukacita ya Dengan Kak. penuh sukacita. Musik Bakena Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa, ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke, kalian kita sudah selesai Puji Tuhan. memuji Tuhan. Ya. Kita Mau masuk ke hukum Taurat yang ke-10. 10. Hukum Taurat yang ke-10. Kita baca bersama-sama yuk Kak. Yuk, Kak. Kita sebutkan bersama-sama. Saya Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ya. Sekian hukum Taurat ke-10 kita hari ini. Iya. Sekarang kita mau apa Kak? Sekarang kita mau doa pengakuan dosa Kak. Adik-adik yang di rumah boleh sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa, ikut doa kalena ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau minta ampun minta ampun akan kesalahan dan dan dosa dosa kami. Tuhan, ampuni kami ampuni kami jika kami sering melanggar hukum-Mu. Tuhan, bimbing kami agar kami mau menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak, kita sudah selesai doa pengakuan dosa kita. Kita saatnya Baca ayat bulanan Kak. ayat bulanan, berarti yang dihafalin itu ya Kak, yang Iya, tiap bulan betul, Kak. dihafalin ya Kak. Iya. Ayat bulanan kita dari kitab Amsal 4 ayat 5. Amsal itu berarti perjanjian? baru ya Kak? Ih salah Kalena. Salah. Iya, Amsal itu perjanjian lama. Ayo adik-adik di rumah Alkitabnya dibuka. Yuk. Amsal 4 ayat 5. Yang di rumah kita baca bersama-sama yuk adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian
jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke, berarti adik-adik jangan lupa untuk epistel ayat bulanan ini dihafalkan di Dihafalin, rumah. ya. Masih ada waktu ya Kak, seminggu apa 2 minggu ya? Seminggu lagi Kak. Iya, adik-adik dihafalkan jangan lupa. Sekian untuk epistel kita hari ini. Sekarang kita mau ngapain nih kalian? Kita mau dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan berarti siapkan apanya? Hati dan Siapkan hati telinga kita. dan telinganya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sambil bernyanyi ya Kak. Ya, Bernyanyi, dengan judul Kusiapkan siapkan hatiku Tuhan. Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Curah menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, semangat semua. Siapa mau dengar cerita sekolah minggu hari ini? Siapa mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Iya, yang sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan, semuanya sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Coba kakak pendeta mau lihat nih sikap doanya mana nih? Iya, kita berdoa ya, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, buka dulu Alkitabnya. Ayo, siapa yang sudah siap Alkitabnya? Kita buka Alkitab dari Yohanes. Yohanes perjanjian lama, perjanjian baru ya? Iya, betul. Perjanjian baru. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 20. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Oke, sudah dapat semua ya? Iya, baik. Kita baca sama-sama ya. Kakak pendeta baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Oke? Sudah dapat semua? Sudah. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya,
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Hari ini mau ketemu temennya siapa ya? Kan kalau renungan harian, udah nonton gak renungan hariannya? Nonton? Iya, ada temennya yang pasti yang baju kuning siapa? Iya, si Tiur. Lalu kemudian yang baju biru siapa? Iya, si Torang. Terus ada temennya yang baru siapa ya? Yang bajunya coklat tuh kayak baju pramuka, siapa yo? Iya, si Tagor. Tagor nggak pakai bak, kalau pakai bak jadinya Batagor. Ya? Iya. Hari ini mau ketemu siapa? Hah? Tiur, Torang atau Tagor? Siapa yo? Oke, hari ini Kakak Pendeta memutuskan kita bertemu dengan Tiur. Ayo panggil Tiurnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiur. Kurang kenceng tuh. Yang kenceng dong. 1, 2, 3. Tiur. Sebentar ya, Tiurnya muncul. Tiur. Iya Kakak Pendeta. Loh, mana Tiurnya ya? Tiur, muncul dong. Wow, aku muncul juga. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya? Baik semua kan? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Teman-teman, udah pada sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Tadi Tiur sarapannya enak loh Kakak Pendeta. Enak. Emang kamu makan apa? Aku makan yang lezat-lezat. Apa itu yang lezat Tiur? Aku makan roti. Wow, enak sekali rotinya tadi Kakak Pendeta. Roti? Roti rasa apa yang kamu makan? Wah banyak deh. Tiur tadi makan rasa daging ayam. Rasa daging nyamuk. Kok daging nyamuk? Emang ada roti rasa daging nyamuk? Salah, bukan daging nyamuk, nggak ada ya roti rasa daging nyamuk. Tiur itu bercanda. Rasa daging ayam, terus udah gitu roti sosis, terus udah gitu roti coklat, terus udah gitu roti serikaya. Pokoknya semua yang di rumah rotinya aku makan. Wah, rakus juga kamu ya Tiur ya. Kakak Pendeta baru tahu nih. Kamu ternyata makannya banyak. Ya iyalah Kakak Pendeta, orang aku lapar. Aku makan roti yang banyak. Tapi tadi kan aku makan rotinya
pagi ya, jam 6. Terus sekarang kok perut aku udah lapar lagi ya Kakak Pendeta? Wah, biarpun makan banyak roti tapi tetap aja ya kita lapar lagi. Oh, jadi gitu ya Tiur. Kamu udah lapar lagi nih? Iya Kakak Pendeta, aku udah lapar lagi tahu. Perut aku udah kerucuk 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 udah gitu lagi. Nah, itulah kalau makan roti yang biasa aja ya sebentar lapar lagi. Iya kan adik-adik kan? Kalau makan roti paling sebentar lagi lapar lagi, perutnya bunyi lagi, kerucuk 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 gitu ya. Kayak perutnya Tiur ya. Iya Kakak Pendeta. Ada nggak ya roti yang bisa bikin kenyang terus? Ada nggak ya? Ada nggak sih adik-adik? Tadi firman Tuhan bilang apa? Ayo coba ayat berapa ya tadi yang terakhir ya? Ayat 35. Ayo. Ayo ayat 35 apa? Yesus berkata kepada mereka apa? Ayo siapa yang masih ingat? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Siapa yang makan tidak akan lapar lagi. Wow, keren, ada roti hidup Kakak Pendeta. Kalau makan itu nggak lapar lagi ya? Tapi gimana bisa Kakak Pendeta? Emang kita makan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus aja nggak kelihatan. Kok bisa dimakan? Nah, bukan makan Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus kan sudah di sorga, iya kan? Jadi makan apanya ya? Makan apanya ya? Nah, betul, makan firman Tuhannya. Wah, berarti makan firman Tuhan kita harus ngunyah-ngunyah Alkitab gitu. Kok ngunyah-ngunyah Alkitab sih? Kalau makan firman Tuhan itu artinya bukan dimakan Alkitabnya, bukan. Tapi dibaca, yang makan bukan mulut kita tapi mata kita. Kita baca Alkitabnya. Lalu kemudian setelah dibaca, diingat-ingat lagi dalam hati. Dan yang paling penting bukan cuma diingat, tapi dilakukan. Oh gitu, kalau udah baca Alkitab, kalau udah ingat-ingat ayat firman Tuhan, kalau udah melakukan ayat firman Tuhan, berarti kita nggak lapar lagi, nggak perlu makan lagi gitu Kakak Pendeta. Bukan itu. Kalau perut ya tetap aja ya harus makan 3 kali sehari. Tapi yang tidak lapar lagi apa? Hati kita, jiwa kita nggak lapar lagi. Nggak lapar artinya gini, kalau orang lapar gimana sih? Nangis, cengeng ya kan? Marah-marah, apalagi kalau makanannya ternyata bukan yang dia suka. Nah itu tuh orang-orang lapar begitu tuh. Tapi kalau orang-orang yang kenyang apa? Ketawa, bahagia, senang, mau pergi kemana saja rasanya hore, aku sudah kenyang, aku semangat, kan gitu, ya kan? Nah jadi kalau makan firman Tuhan, kita seperti orang-orang yang kenyang, semangat, kemudian tidak takut pergi kemana-mana, kemudian mau untuk berbuat baik, bekerja yang baik. Oh gitu, jadi bukan kenyang perut ya Kakak Pendeta, tapi hati kita yang dikenyangkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita rajin berbuat baik, rajin turut kepada orang tua, rajin belajar, dan juga pokoknya jadi anak yang baik deh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Gitu ya Kakak Pendeta. Nah betul, 100 buat Tiur. Pinter juga ya, berarti makan rotinya berhasil dia. Ya, si Tiurnya jadi pintar. Wow, makasih Kakak Pendeta, makasih teman-teman. Emang kadang-kadang Tiur itu kalau sedikit lapar sedikit kenyang, itu otaknya baru jalan. Sedikit lapar sedikit kenyang gimana sih? Iya tadi kenyang karena makan roti, tapi sekarang udah agak lapar sedikit sih. Kerucuk-kerucuknya sedikit aja. Ya udah kalau gitu, makanya lain kali rotinya bagi-bagi juga sama Kakak Pendeta sama teman-teman ya Tiur. Oke deh, nanti kalau udah sekolah minggu lagi kita bagi-bagi roti. Hore!
Tapi yang paling penting roti apa? Roti hidup Tuhan Yesus, firman Tuhan. Itu yang paling penting. Mari kita baca, kita ingat-ingat dan kita lakukan teman-teman supaya kita sehat, kuat, bertenaga untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke teman-teman? Nah gitu dong. Kakak pendeta, apa tuh Tiur? Kayaknya tadi di meja makan masih ada roti. Aku mau pulang dulu sebentar kakak pendeta. Mau ambil rotinya supaya perut aku gak kerucuk-kerucuk lagi. Oke kakak pendeta? Ya sudah kalau gitu ingat ya. Nanti kalau sudah kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, dibagi juga rotinya sama teman-temannya ya. Oke deh kalau gitu teman-teman, sampai jumpa, dadah. Nah adik-adik, ingat ya, Yesus adalah roti hidup. Berarti kita harus makan terus rotinya. Makan apa? Rotinya Tuhan Yesus melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Oke? Iya, bagus. Sekarang semuanya bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi roti hidup untuk kami. Ajar kami selalu makan dari firman-Mu, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya kami tetap sehat, tetap bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Patuh kepada orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah. Walaupun ibadah sekolah minggu kami masih harus kami lakukan di rumah, tapi kami tetap semangat karena kami sudah makan roti hidup, yaitu firman Tuhan yang ada di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada, terutama yang menyaksikan tayangan ini. Berikanlah kesehatan kepada kami semua, berkati juga orang tua kami, berikanlah rejeki melalui pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Juga kesehatan, panjang umur dan hikmat kepada orang tua kami, supaya mereka bisa mendidik kami di dalam Tuhan. Tuhan berikan kami juga anak-anak-Mu kesehatan, kepintaran dalam sekolah kami supaya kami boleh berprestasi. Dan juga berkatilah kehidupan kami Tuhan. Sementara kami tidak bisa bersekolah minggu di gereja-Mu, tapi biarlah kami tetap bersuka cita beribadah di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga kami. Tuhan, berkati juga gereja kami HKBP Maranatha Rawalumbu, mulai dari semua pendeta, Inang Bible Fraud, para sintua, dan juga terutama kakak abang sekolah minggu yang setiap minggu mau melayani kami melalui streaming ini. Tuhan memberkati supaya gereja kami tetap bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi di negara kami. Jauhkanlah virus ini segera dari bangsa dan negara kami ya Tuhan, karena kami sudah rindu juga untuk beribadah di bait-Mu yang kudus. Berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Silakan kakak dipandu persembahannya. Kalena, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh kakak siapa? Kak Ruth, Kak. Pendeta kita Kak Pendeta Ruth. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Iya, siapkan persembahan terbaik adik-adik. Boleh nanti persembahan yang dititipkan ke Sintua Week masing-masing atau bisa ditransfer ya Kak. Betul Kak. Transfer di nomor rekening di Rekening di bawah bawah. ini ya. Oke, kita mau nyanyi sambil mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah dikumpulkan persembahannya? Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri, semuanya sikap yang tegap. Berdiri di tempat, tidak ada lagi yang pegang-pegang, goyang-goyang gini, nggak boleh ya. Harus sikap sempurna, tegap menghadap Tuhan. Oke, kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kini marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, Kak Sarah. Ya, Kak Lena. Kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Iya, berarti adik-adik jangan lupa kerjakan kreativitasnya. Iya, terus ada pesan untuk adik-adik apa? Yang pertama, Ya, jangan lupa kita tetap di rumah aja ya, Kak. stay at home ya Kak. home, Jangan ya. keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget ya Kak. Yang kedua, jaga kesehatan selalu dengan makanan yang Sehat ya, Kak. Makan Iya, yang sayur, bergizi. makan bergizi. sayur, buah-buahan. Dan yang terakhir jangan lupa harus Cuci tangan. sering cuci tangan. Oke adik-adik, jangan lupa untuk besok dengarkan renungan. Dari tiur ya, Kak. Iya, Iya, renungan ini. sekolah minggu kita. Oke, terima kasih adik-adik. Dadah, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas dengan tema Yohanes 6 ayat 28 sampai 35, Yesus roti hidup. Ya, bahan-bahannya yang pertama disiapkan adalah krayon, pensil atau pulpen, penghapus, dan juga kertas HVS ya. Cara buatnya seperti ini. Pertama, kita lipat dulu kertasnya. Seperti ini. Kita lipat. Jika sudah, lipat kertasnya ke dalam. Jadi seperti ini ya. Nah,
Lalu, jika sudah, ini yang harus perlu diperhatikan ya adik-adik. Bagian tengahnya kita lipat ke dalam seperti ini. Ini kita keluarkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jika sudah ya, lakukan lagi yang sebelah kanannya juga sama. Biar mudah sepertinya. Lalu lipat keluar. Jika sudah, nah ini nanti namanya kan kertas cilukba, jadi ini bisa ditutup dan depannya. Nah, jika sudah, kita gambar di bagian depan ini, gambar roti, lalu di dalamnya gambar Tuhan Yesus. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini gambar roti yang di depan. Tulis juga ya, tema kita minggu ini yaitu Yesus Roti Hidup, dan juga ayatnya dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Nah, setelah itu gambar di dalamnya ada gambar Tuhan Yesusnya seperti yang kakak bilang tadi. Untuk gambar Tuhan Yesusnya, adik-adik boleh ikut gambar kakak atau boleh gambar dengan contoh yang lain. Nah, jika sudah, jangan lupa ya gambar roti dan gambar Tuhan Yesusnya diwarnain. Nah, ini gambarnya setelah kakak warnain, gambar rotinya dan juga gambar Tuhan Yesusnya. Jika sudah, adik-adik bisa coba di rumah ya. Ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Nah, ini yang dinamakan kertas cilukba. Ya. Jika sudah, adik-adik boleh share fotonya di Facebook atau di Instagram ya. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa minggu depan ikut ibadah online sekolah minggu lagi ya. Sampai bertemu kembali. Shalom.